Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Haji Indah Nur Supriyana MSI. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dian Amelia Septiani sebagai pemateri ketiga, Yatim Nur Rohman sebagai pemateri terakhir, Regina Nurul Fadilah sebagai pemateri pertama, dan saya sendiri, Sefira Rahmatuti, sebagai moderator dan pemateri kedua. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penerapan PD Orde 2 pada Pegas. Yuk langsung saja disimak penjelasannya. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian persamaan diferensial orde 2. Persamaan diferensial orde 2 adalah persamaan yang dapat ditulis dalam bentuk F buka kurung X, Y aksen, Y double aksen tutup kurung sama dengan 0, atau juga dapat ditulis dalam bentuk Y double aksen sama dengan F buka kurung X, Y aksen tutup kurung. Untuk persamaan orde 1, Y aksen sama dengan F buka kurung X, Y tutup kurung. Jadi solusinya mempunyai satu buah konstanta. Karena persamaan diferensial orde 2 mengandung turunan kedua, maka untuk menentukan solusinya diperlukan 2 kali proses integrasi. Oleh karena itu, solusi diferensial orde 2 akan mempunyai 2 buah konstanta. Persamaan diferensial orde 2 berbentuk jika A dikali D kuadrat Y per DX kuadrat plus B dikali DY per DX plus CY sama dengan fungsi X, maka AY double aksen plus BY aksen plus CY sama dengan fungsi X. Bila fungsi X sama dengan 0, maka disebut persamaan homogen orde 2. Nah, bila fungsi X tidak sama dengan 0, maka disebut persamaan non-homogen orde 2. Sistem gerak tak teredam. Di sini terdapat contoh pegas pada pulpen. Ini merupakan pegas. Nah, kita bisa lihat pada gambar terdapat panjang awal pegas, dan apabila ditambahkan benda dalam posisi kesetimbangan, pegas tersebut akan bertambah panjang. Dan apabila benda dalam sistem gerak, pegas tersebut akan bertambah juga panjangnya. Seperti itu. Nah, menurut hukum Hooke, jika gesekan udara diabaikan, gaya F yang cenderung mengembalikan titik ujung pegas ke titik kesetimbangan akan sebanding dengan simpangannya. Nah, persamaannya yaitu F sama dengan min K dikali Y, di mana F sama dengan gaya, K sama dengan konstanta pegas, dan Y sama dengan simpangan pegas. Selanjutnya, berdasarkan hukum Newton 2, didapatkan F sama dengan M dikali A, atau F sama dengan W per G dikali A. Nah, di mana F sama dengan gaya, M sama dengan massa objek, A sama dengan percepatan titik, W sama dengan berat, dan G sama dengan gravitasi. Dari hukum Hooke dan hukum Newton 2 dapat diperoleh F sama dengan min K dikali Y, di mana F di sini bisa kita jabarkan atau bisa kita uraikan menjadi M dikali A sama dengan min K dikali Y. A ini bisa kita jabarkan lagi, karena A merupakan turunan kedua dari Y terhadap T, maka dapat kita ubah menjadi M dikali turunan kedua Y terhadap T sama dengan min K dikali Y. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 1 per M. Untuk ruas kiri kita kalikan dengan 1 per M, tersisa turunan kedua dari Y terhadap T. Kemudian untuk ruas kanan kita kalikan dengan 1 per M, didapat min K per M dikali Y. Selanjutnya kita misalkan B kuadrat sama dengan K per M, maka didapat turunan kedua Y terhadap T sama dengan min B kuadrat dikali Y. Kemudian kita jadikan ruas kanan sama dengan 0, maka min B kuadrat dikali Y kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga persamaannya menjadi turunan kedua
Y terhadap T plus B kuadrat dikali Y sama dengan 0. Persamaan ini merupakan persamaan diferensial orde 2. Solusi umum dari persamaan diferensial ini yaitu Y sama dengan C1 cos BT plus C2 sin BT. Solusi khususnya yaitu Y sama dengan Y dalam kurung T yang harus memenuhi syarat awal. Y dalam kurung 0 sama dengan Y0 dan Y aksen dalam kurung 0 sama dengan I0. Di sini saya akan memberikan contoh soal penerapan PD2. Sebuah pegas memiliki konstanta pegas K sama dengan 12 Newton per M, digantung dengan beban bermassa setengah kilogram. Jika beban tersebut berada di posisi keseimbangan, kemudian ditarik dan dilepaskan dengan kecepatan 2 meter per sekon, maka tentukanlah persamaan gerak benda jika pegas tidak mengalami gesekan atau redaman. Penyelesaian. Diketahui K sama dengan 12 Newton per M dan M sama dengan setengah kilogram. Syarat awal, posisi awal Y0 sama dengan 0, dikarenakan posisi beban berada pada titik keseimbangan, serta kecepatan awal benda Y aksen 0 sama dengan min 2. Jika pegas tidak mengalami gesekan, maka D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah B kuadrat Y sama dengan 0. Di sini kita akan mencari B kuadrat dengan menggunakan rumus B kuadrat sama dengan K per M, maka 12 per 2 sama dengan 24. Jadi D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah 24Y sama dengan 0. Ya, langkah selanjutnya adalah solusi umum. Y sama dengan C1 cos 2 akar 6T ditambah C2 sin 2 akar 6T. 2 akar 6T itu dari B kuadrat. B kuadrat sama dengan 24, maka B sama dengan akar dari 24 sama dengan 2 akar 6T. Untuk Y0 sama dengan 0 sama dengan 0 sama dengan C1 cos 0 ditambah C2 sin 0 sama dengan 0 dikali C1, atau C1 sama dengan 0. Untuk Y aksen 0 sama dengan min 2, Y aksen 0 sama dengan min 2 akar 6 C1 dikali sin 2 akar 6T ditambah 2 akar 6 C2 cos 2 akar 6T. Min 2 sama dengan min 2 akar 6 C1 sin 0 ditambah 2 akar 6 C2 cos 0 sama dengan 2 min akar 6 C2. C2 sama dengan 1 per 6 akar 6. Maka persamaan gerak benda Y sama dengan C1 cos 2 akar 6T ditambah C2 sin 2 akar 6T. Kita ganti C1 dan C2 dengan angka yang sudah kita dapatkan, yaitu 0 dan negatif 1/6 akar 6. Maka persamaan gerak benda Y sama dengan 0 dikali cos 2 akar 6T dikurangi 1/6 akar 6 sin 2 akar 6T. Y sama dengan 1/6 akar 6 sin 2 akar 6T. Jadi persamaan gerak bendanya adalah Y sama dengan negatif 1/6 akar 6 sin 2 akar 6T. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Apabila ada pertanyaan, dapat bertanya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.